Halo, selamat pagi pemirsa. Saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Dan pagi ini kita akan membahas mengenai bagaimana solusi agar kita tidak terjerat hutang. Bersama saya saat ini saya telah terhubung bersama Bapak William Sutrisno, Head of Partnership Business dari Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak William. Pagi Chandra. Pak William, ini ada beberapa pemirsa Cerdas 5 Menit. Ini saya lihat memiliki pertanyaan yang serupa mengenai utang nih Pak ya. Ini rata-rata di mana tidak sedikit dari mereka tidak bisa terhindar dari hutang. Contohnya aja beli rumah, beli mobil, bahkan beli gadget pun kadang harus berutang, harus nyicil begitu ya Pak William ya. Nah ini pembahasannya menarik sekali. Karena ada rumus yang mengatakan maksimal utang kan 30% dari total pendapatan. Kalau Pak William sendiri melihatnya bagaimana ini? Menurut saya nggak semua hutang itu jelek. Gitu. Jadi bukannya setiap kita berhutang itu artinya kita jelek. Apalagi utang-utang yang terencana. Misalnya seperti utang pembelian rumah, KPR, jangka panjang. Dan terencana itu bukan hutang yang buruk. Gitu. Nah, untuk mengenai 30% itu sebenarnya Kenapa ada aturan seperti itu? Untuk memastikan bahwa kita itu atau mereka yang berhutang itu bisa bayar. Karena yang paling bahaya dari utang itu kalau tidak bisa bayar, akhirnya kena penalti. Kita pun sering mendengar ada yang namanya utang produktif dan juga utang konsumtif. Tapi barangkali pemirsa masih belum bisa membedakan ini. Yang mana utang produktif, mana utang konsumtif. Bisa dijelaskan Pak? Utang produktif itu adalah utang yang istilahnya misalnya untuk investasi gitu, jadi atau orang untuk usaha, karena orang ingin buka toko atau buka restoran dan dia melakukan hutang, di mana hutang itu akan dipakai untuk menghasilkan lagi. Gitu. Kalau hutang konsumtif itu mungkin hutang yang untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek atau kebutuhan yang tidak terlalu penting. Tapi sebetulnya mungkin tidak sih kita sebagai masyarakat individu ini tidak memiliki utang sama sekali, mungkin tidak berhutang begitu Pak? Menurut saya sangat wajar untuk setiap orang itu punya hutang. Cuman ada perbedaan antara hutang yang terencana dan tidak terencana. Dan biasanya kalau hutang tidak terencana ini, contohnya adalah hutang lewat KPA atau hutang-hutang online itu biasanya bunganya juga sangat tinggi dan bahaya gitu karena biasanya penaltinya juga cukup besar. Kalau begitu solusi untuk menyelesaikan utang-utang tersebut Pak tanpa harus berutang lagi, jangan sampai kita gali lubang tutup lubang begitu ya untuk dalam perihal utang ini bagaimana? Yang sering terjadi itu misalnya contoh orang itu jatuh sakit dan dia masuk rumah sakit, biaya rumah sakit tinggi, makanya dia terpaksa berhutang. Dan ketika hutangnya ini bukan hutang terencana, biasanya prosesnya butuh cepat, anggunannya juga bukan rumah gitu kan, apalagi kalau KPA itu bunganya sangat tinggi. Nah, jadi itu yang harus dihindari. Nah, salah satu contohnya adalah kita lakukan investasi sejak dini dan proteksi sejak dini sehingga kalau ada resiko tidak harus berhutang. Sebetulnya untuk menjadi pertimbangan menentukan sumber utang, adakah cara-caranya, kiat-kiat dari Pak William? Kalau dengan lembaga yang mungkin bukan saudara dulu ya, bukan teman, dengan lembaga itu harus pelajari benar-benar yang disebut bunganya berapa, ya kan, penaltinya seperti apa, dan gitu aturan-aturan lainnya. Karena itu sangat penting. Jangan dianggap remeh, kita oke asal dapat uangnya dulu, entah pembayarannya ya udahlah, kan, karena kita butuh duitnya. Nah, hati-hati di depan, jadi pahami banget, gitu kan. Nah, memang kalau saran saya sih hati-hatinya kalau berhutang kepada bukan pihak yang finansial seperti bank atau yang berwenang, takutnya nanti susahnya di belakang gitu. Kalau ada isu, kalau ada perselisihan, mungkin kalau keluarga lebih nggak terlalu masalah, tapi kalau udah masuk ke teman kan bisa merusak mana gitu. Pak William, terima kasih banyak ya Pak atas waktunya. Sehat selalu Pak. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa.